Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdatri Pradana dengan NPM 247820091 dari kelas 3C. Dalam video kali ini kita akan mempraktekkan paket tracer 933 mengenai HSRP configuration. Jadi di sini tujuan dalam aktivitas kali ini kita akan mengkonfigurasi HSRP eh, yang aktif di router ya. Lalu mengkonfigurasi HRP yang standby di router, lalu verifikasi HRP operationnya atau yang udah kita konfigurasi lah. Nah, kita langsung aja ke instruksinya. Jadi di part pertama di sini kita akan memverifikasi konektivitasnya. Jadi kita diminta untuk pergi ke PCA, lalu buka command prompt, lalu kita diminta untuk trace ya, tracer 209 ya, tracer 209.165.200.226. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat paket kita itu terkirim kemana saja. Oke. Lalu di sini ada pertanyaan, perangkat apa saja yang berada di jalur dari PCA ke server web? Dari PCA ke server web ya. Jadi di sini ada 192, 108, 11. Kalau lihat di sini 108, 11 itu ini ya. Seharusnya dia adalah si ini. Nah, router 1 gigabit 01 ini ya. 192, 108, 11. Selanjutnya dia pergi ke 10112. Nih, 10112 berarti dia pergi ke router 2 gigabit 00, lalu pergi ke 10 100 102. 10 100 102 berarti dia pergi ke apa nih, inet ya, inet. Lalu dia pergi kemana nih, 209 168 200 226. 209 168 206, berarti dia nyampe ke web server. Nah, ini tujuannya. Nah, selanjutnya trace path to the web server dari PCB. Oke, ulangi perintahnya sama dengan copying tracer ya, tracer tracer 209 165 200 226. Oke, yang pertama dia pergi ke 13 192 108 13. Di sini seharusnya switch 3 ya. Iya, switch 3. Oh enggak, di router 3. 192 108 13. Lalu selanjutnya dia pergi ke 10 112, berarti ke router 2. Oke, router 2 lanjut ke 10 100 102. Ini ya, lanjut ke inet, lalu selanjutnya terakhir ke web server. Lalu kita diminta menganalisis ya, menganalisis aktivitas pada router 3 ya. Ketika router 3 itu tidak tersedia lah. Nah, di sini kita diminta untuk menghapus bentar. Kita diminta untuk menghapus link dari router 3 dan switch 3. Ini ya, berarti harusnya. Ini kita hapus. Nah nih, kok nggak bisa. Nah, selanjutnya udah kita hapus, lalu kita buka PCB, lalu kita diminta execute the tracer ke web server ya, berarti ini sama ya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sepertinya ada RTO ya. Ada RTO, dia tidak dapat menentukan jalur server web karena jalurnya udah dihapus. Lalu di sini kita
sambungkan lagi menggunakan kabel strike ya. Kabel strike, klik switch 3 port gigabit 02 ke router 3 gigabit 00. Oke, kita cepatin. Nah, selanjutnya kita diminta after the link on the connection udah hijau ya, tes konektivitasnya lagi. Oke, kita lihat di sini. Oke, berjalan seperti semula ya, berhasil. Selanjutnya kita diminta untuk konfigurasi SRP pada router 1 ya. Kita masuk ke router 1, kita ini ya, kita enable dulu, kita enable config terminal, lalu kita masuk interface G01. Selanjutnya kita buat standby version 2. Lalu kita diminta konfigurasi alamat default gateway virtual default gateway, lalu yang dimana IP ini harus dikonfigurasi pada semua host yang memerlukan layanan default gateway. Alamat ini menggantikan alamat antarmuka fisik router yang telah dikonfigurasi sebelumnya pada host-host tersebut. Oke, kita langsung aja ini ya, ikuti saja perintahnya. Standby one IP 192.168.1.254. Oke, selanjutnya kita ini ya, standby one priority 150. Selanjutnya standby one frame. Nah, lalu di sini what will berapakah prioritas SRP R3 ketika ditambahkan ke grup SRP grup 1. Jadi itu jumlahnya 100 ya, yang merupakan nilai defaultnya. Lalu konfigurasi HSRP pada router 3. Di sini kita masuk ke router 3 ya, berarti masuk ke router 3. Nah, di sini konfigur router 3 interface yang terkoneksi dengan LAN 2. LAN 2 itu berarti ini ya, pada gigabit 00. Oke, 13 inilah. Ulangi step pada 1B dan 1C. Oke, kita enable config terminal. Di sini kita masukkan interface G00. Selanjutnya kita buat standby version 2 ya, version 2. Selanjutnya standby IP 192.168.1.254 ya. Oke, selanjutnya konfigurasi HSRP configuration dengan menunjukkan ini ya, menunjukkan perintah show standby, do show standby. Nah, di sini kita lihat gigabit 01 grup 1 version 2 ini statusnya aktif. Oke, apakah sudah sama? Seharusnya sudah sama ya. Coba di router 3 juga. Di router 3 kita lakuin hal yang sama, do show standby. Oke, di sini kurang lebih sama lah outputnya, sama di router.
Oke, selanjutnya apa nih? Router manakah yang merupakan router aktif? Router aktifnya itu ini ya, si router 1. Lalu berapa alamat MAC untuk uh, virtual IP? Ini ya, MAC-nya aktif virtual yaitu 000.0C9F F001. Lalu IP address yang diprioritaskan untuk standby pada router itu adalah ini ya, alamatnya si bentar, pokoknya itu alamatnya 192.168.13 dan prioritasnya itu adalah 100. Nah, sekarang kita diminta untuk menggunakan show standby brief. Do show standby brief. Nah, di sini kita bisa lihat di gigabit 01. Oke, prioritasnya di sini 140, statusnya aktif. Nah, ini ya standby-nya itu 192.168.13. Sama di router 3 juga ya. Brief di sini yang aktif itu 192.168.11, standby-nya itu lokal. Oke, selanjutnya ubah default gateway address PCA, PCC, switch 1 dan switch 3. Alamat mana yang harus kamu gunakan? Nah, di sini kita akan gunakan alamat ini ya, 192.168.1.254. Oke, jadi di switch 1 kita masuk ke enable config, lalu kita ubah IP default gateway 192.168.1.254 ya, 1.254. Selanjutnya di switch 2 ya, switch 3 enable config terminal IP default gateway 192.168.1.254. Oke, selanjutnya kita akan ubah di PCA dan PCB ya, PCC ya, PCA dan PCC. PCC mana? Nggak ada ya PCC, ada ya PCB. Oke, di sini kita IP configuration, sini kita ubah jadi 254, sama di PCB jadi 192.168.2.54 ya. Selanjutnya kita akan buat router itu aktif, apa sih, buat router yang aktif menjadi tidak tersedia. Oke, kita buat PCB lalu masukkan tracer 209.165.200.226. Oke, selanjutnya kita observasi output yang dihasilkan pada perintah sampai perintahnya itu selesai dieksekusi. Nah, di sini apakah berbeda ya? Nah, di sini berbeda ya. Dia di awalnya itu dia alamatnya 192.168.1.3, yang dimana itu alamat di router 3-nya. Nah, sekarang dia masuk ke 192.168.1.1, yang dimana dia ke router 1 ya, ke sini, bukan ke router 3. Nah, selebihnya sama ya, cuma dia apa sih, letak awalnya tuh hanya berbeda satu saja. Selanjutnya betul kita diminta untuk pulihkan tautan ke router 1. Oke, once sampai default gitu harus 1 reconnect route 1 switch 1 with a copper strike cable. Oke, mungkin ini kita lewati saja ya.
Ini juga udah 100%. Baik, mungkin itu saja mengenai praktikum yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.